Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari dengan nomor BP 21100360061. Konsep pendidikan Pancasila. Konsep Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup suatu bangsa. Suatu bangsa tidak dapat berdiri sendiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Pendidikan Pancasila menerangkan tentang mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau kesetia kawanan sosial. Menurut Noto Nagoro, berdasarkan teorinya yang disebut kausalitas, ada 4 kausal. Yang pertama, teori materialis. Yang kedua, kausal formalis. Yang ketiga, kausal efisien. Yang keempat, kausal finalis, yang merupakan penyebab lahirnya negara Republik Indonesia. Penyebab kurangnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan. Yang pertama, masalah perpajakan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, masalah narkoba. Yang kelima, penegak hukum keadilan, masalah terorisme, dan lain-lain. Dengan adanya masalah tersebut, maka diperlukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk kembali mengingatkan dan memahami mengenai fungsi dari Pancasila dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi, pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mahasiswa secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang menjadi rujukan dalam prosesnya. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mencari tahu, memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk dapat melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi apa yang dicita-citakan atau ditujukan. Yang keempat, learning to live together, artinya belajar agar dapat hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain. Tujuan pendidikan Pancasila untuk menguasai dan berpikir dan bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai mata intelektual. Alasan perlunya pendidikan Pancasila untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Siswa diharapkan untuk memiliki kemampuan mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, ketika ada suatu masalah, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi, yudiris, dan politik. Sumber historis sangat penting dan tidak boleh menganggap remeh karena tujuannya untuk kejayaan bangsa di kemudian hari. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan bijaksana di masa depan. Mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran dalam peristiwa sejarah agar tidak mengulangi kesalahan dalam sejarah. Kenapa warga negara Indonesia selalu mengalami kegagalan
pada saat penjajahan di masa lalu, karena sifatnya yang kedaerahan, kurangnya persatuan dan mudah dipecah belah dan kalah dalam persenjataan. Maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah. Tujuan pendekatan historis ini untuk meningkatkan dan memotivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Sumber sosiologi Pancasila. Sosiologi sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia yang mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan, kelompok, dan masyarakat, dan mengkaji berbagai masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita diharapkan secara adil dan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan pendekatan yuridis adalah untuk menegakkan undang-undang. Mahasiswa berperan untuk membangun dan mewujudkan negara hukum formal dan negara hukum material, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial dan terbangun kondisi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hukum. Tidak hanya semata-mata membahas tentang hukum pidana, hukum perdata, tetapi juga membahas tentang hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara tahu dengan hak dan kewajibannya. Di masyarakat hanya menuntut hak dan tidak menjalankan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan kehidupan yang harmonis dan dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Sumber politik pendidikan Pancasila yang bersumber dari kehidupan politik di negara Indonesia. Tujuannya mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan ini menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah atau penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan lainnya. Dan kita termotivasi untuk memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila diselenggarakan berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini bersumber dari perguruan tinggi, contohnya ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang tajam, yang menyebabkan kurangnya ketertarikan terhadap pendidikan Pancasila. Tantangan yang bersifat eksternal adalah krisis keteladanan dan para elit politik dan maraknya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Dinamika bermakna kesatuan, pergerakan, dan semangat juang. Dinamika berarti kekuatan dasar negara Indonesia. Dinamika berarti kekuatan dari bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia atas pengorbanan para pahlawan. Pancasila sebagai sumber kekuatan Indonesia. Karena Pancasila memuat sila pertama sampai sila kelima yang menjadi pedoman Indonesia. Hal ini sebagai bukti dinamika dasar Indonesia. Pancasila memuat sila pertama sampai sila kelima yang menjadi pedoman Indonesia. Hal ini sebagai bukti dinamika dasar Indonesia.
pertama kali gagasan Pancasila adalah dari Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Soeharto. Setelah dirumuskannya bersama, hasil keputusan Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tantangan dari luar negeri akibat agresi militer Belanda, Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan kepada bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya, hingga pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila sesuai dengan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi pendidikan Pancasila untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan dinamika yang akan datang. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.